Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Kehidupan, berjumpa kembali bersama kami dan kita akan sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Kali ini berjudul Kita Masih di Sini Tapi Bukan Lagi Kita. Sebelumnya saya minta untuk Anda like, komen, share, dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan cerita terbarunya. Baik sahabat Kalam Kehidupan, kita dengarkan ceritanya yang berjudul Kita Masih di Sini Tapi Bukan Lagi Kita. Hari ini terakhir aku duduk di sini, tangga belakang gedung tua yang dari dulu selalu sepi. Tempat kita sering sembunyi waktu bolos upacara. Tempat kita makan mie instan bareng pakai satu garpu plastik. Tempat di mana kamu pernah bilang, kita nggak akan pisah kan? Tapi lihat sekarang, kita bahkan enggak saling sapa. Kamu jalan lurus-lurus aja di lorong, kayak aku nggak pernah ada. Aku bahkan masih ingat suara kamu waktu pertama kali manggil nama aku di kelas 10. Kamu nanya, punya pulpen cadangan gak? Aku gak jawab waktu itu, malu banget. Tapi setelah itu kita jadi dekat. Setiap pagi kamu nungguin aku di depan gerbang, bawa roti isi coklat yang kita bagi dua. Setiap malam kamu kirim voice note sebelum tidur. Suara kamu itu bikin aku merasa aman. Dunia ini bising banget, tapi kamu selalu jadi tenang di tengah ributnya hidupku. Sampai akhirnya kita ketahuan. Wali kelasku memanggil ibuku. Katanya aku terlalu sering jalan sama kamu. Nilaiku turun, kelakuanku jadi berubah. Dan malam itu ibuku marah. Pacaran? Umur segitu pacaran? Mau jadi apa kamu? Aku cuma bisa diam. Aku gak ngerti kenapa semua orang marah karena aku sayang sama kamu. Apa salahnya? Kita bukan berbuat aneh-aneh. Kita cuma saling nyemangatin, saling jaga. Tapi ternyata buat orang dewasa, cinta kita terlalu kecil untuk dianggap serius dan terlalu besar untuk dimaafkan. Kamu bilang, aku bakal perjuangin ini. Aku percaya, sumpah aku percaya. Sampai suatu hari kamu menghilang. Hari-hari tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa suara kamu lagi. Tiba-tiba aku dengar dari orang lain, kamu disuruh pindah sekolah. Orang tuamu mutusin hubungan kita sepihak. Kamu dikunci, disuruh fokus UN, dilarang main HP, dilarang bertemu aku. Kamu diam, dan itu sakitnya lebih dari ditolak. Aku nunggu, hari demi hari, nunggu kamu nekat nyari aku. Tapi kamu gak pernah datang. Apa kamu nyerah? Atau kamu capek? Apa kamu juga akhirnya percaya kata mereka bahwa cinta kita cuma main-main? Aku enggak. Aku tetap di sini. Aku tetap ingat semua hal kecil. Tawa kamu, tulisan kamu di buku catatan aku, bahkan bau parfum yang selalu kamu pakai. Tapi waktu terus berjalan, dan sekarang kamu udah balik ke sekolah ini. Tapi kamu bukan kamu yang dulu. Kamu jalan sama teman-teman baru. Kamu ketawa, tapi bukan buat aku. Dan aku cuma duduk di sini,
sendirian. Pernah gak sih kamu nyesel ninggalin aku? Pernah gak kamu pingin balik? Karena aku capek harus menunggu. Aku capek jadi satu-satunya yang masih nyimpan semua kenangan. Capek harus pura-pura kuat tiap kali lihat kamu jalan di depan kelas. Mereka bilang aku harus move on. Tapi bagaimana caranya nyembuhin hati yang patahnya gak kelihatan? Gimana caranya ngelupain seseorang yang pernah jadi alasan aku bangun tiap pagi? Tapi sekarang aku ngerti, kita gak pernah gagal. Kita cuma selesai lebih cepat. Kita bukan salah, cuma belum cukup kuat untuk melawan dunia. Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi di tempat di mana orang-orang gak peduli dari mana aku berasal atau siapa kamu. Di tempat di mana cinta remaja tidak dianggap remeh dan rasa kita tidak dibungkam. Tapi kalau hari itu gak pernah datang, aku mau kamu tahu suatu hal. Aku tidak pernah menyesal pernah mencintaimu. Aku cuma sedih karena aku harus belajar melepaskanmu lebih cepat sebelum aku siap. Dan sekarang aku pamit ya, dari tangga ini, dari kamu, dari kita. Karena meski aku masih di sini, kita sudah bukan kita lagi. Ya, demikianlah sahabat Kalam Kehidupan, cerita kali ini yang berjudul Kita Masih di Sini Tapi Bukan Lagi Kita. Sampai bertemu kembali di cerita-cerita selanjutnya, dan kami ingatkan untuk like, komen, share, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten cerita soal kehidupan kita. Sampai jumpa.